Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulan nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ayolah hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmatnya kepada kita semua. Subhanallah, alhamdulillah sehingga kita berkumpul di ruang Zoom meeting ini dalam rangka kajian atau pengajian tiap bulan ya Universitas Muhammadiyah Bandung ya pengajian dosen dan tenaga pendidik ya dan juga karyawan. Subhanallah, nikmat Allah yang luar biasa ini perlu kita syukuri. Allah ya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, panjang umur dan sebagainya. Insya Allah kalau misalnya kita terus mensyukuri segala nikmat Allah, tentu Allah akan memberikan balasan yang luar biasa seperti itu. Mudah-mudahan kita juga menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur abdan syakura. Salawat dan salam tak lupa kita limpahkan pada junjungan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan insya Allah kepada kita semua mampu mengikuti jejak langkahnya, dan insya Allah mudah-mudahan kita selaku umatnya yang senantiasa dirindukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Alhamdulillah alamin. Bapak dan Ibu, pada kesempatan malam hari ini, subhanallah ya, kita bertemu kembali. Alhamdulillah, narasumber pada malam hari ini ayahanda kita, Bapak Dahlan Rais ya. Beliau adalah Ketua PP Muhammadiyah yang membidangi lembaga pengembangan cabang dan ranting dan juga pengembangan pembinaan masjid ya. Subhanallah, alhamdulillah Pak Rektor juga telah hadir, para dekan juga alhamdulillah hadir, dan juga Ketua LPIK Kang Haji Dik-Dik ya, yang sekarang di Tanah Suci ya Haji ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua kita senantiasa sehat walafiat. Alhamdulillah, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara pengajian kajian ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, kami persilahkan, ya, kebetulan seperti biasa, ya, pengajian dulu atau bisa membaca ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dilantunkan oleh Muhammad Tufail, mahasiswa Universitas Bandung, Universitas Muhammadiyah Bandung. Kami persilakan. Silakan Muhammad Tufail. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان
والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Benar Allah dengan segala firman-Nya. Subhanallah. Mudah-mudahan lantunan ayat suci Al-Quran mampu menggugah hati kita dan meningkatkan keimanan kita. Selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan dari Pak Rektor, Prof. Heri Suhardianto. Monggo Pak, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Dahlan Rais, MHUM, Ketua PP Muhammadiyah, yang saya hormati para wakil rektor, para dekan, kepala lembaga, wakil dekan, kepala bagian untuk program studi, para dosen, para tenaga pendidikan, para mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bandung. Mari kita terus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dikaruniakan kepada kita bersama. Alhamdulillah malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat dapat mengikuti kajian bulanan yang diselenggarakan oleh LPP AIK Universitas Muhammadiyah Bandung. Secara khusus kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan pada Pak Dahlan Rais. Hatur nuhun Pak. Berkenan mengisi pengajian bulanan malam hari ini. Semoga Pak Dahlan Rais selalu sehat walafiat dan dapat menunaikan tugas yang berat sebagai pimpinan Pusat Muhammadiyah yang membidangi pengembangan cabang ranting juga pembinaan masjid dengan berbagai kesulitannya, tantangannya, menggerakkan cabang dan ranting. Saya kira pekerjaan yang paling mendasar dari sebuah persyarikatan, apalagi dengan berbagai tantangan yang tidak mudah. Maka saya berharap betul Pak Dahlan Rais dapat memberikan arahan dan juga tausiah kepada kita semua agar para dosen, para tenaga pendidikan, juga para ketua program studi, kepala pusat, dekan, wakil dekan, semuanya aktif di cabang maupun ranting. Syukur pada level yang lebih tinggi, tapi tentu saja kiprah dari cabang dan ranting ini penting sekali. Dan kami sedang menyusun Pak Dahlan Rais di dalam penilaian kinerja dosen, itu ada saya kira dalam sistem manajemen kinerja kita ada evaluasi kinerja dosen, memasukkan keaktifan para dosen di cabang ataupun ranting. Dan bahkan kepada para mahasiswa ini kami sedang menyusun juga dengan PPAIK salah satu format pola ujian
AIK-nya adalah portofolio dari para mahasiswa dengan aktivitas di cabang ataupun ranting ataupun ortom atau dimanapun kiprah mahasiswa ini, sehingga dengan portofolio itu engagement malah lebih terdorong. Mudah-mudahan dengan pola ini gerakan Perserikatan Muhammadiyah khususnya di interaksi dengan para dosen, para mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Bandung dengan Muhammadiyah semakin intens, dan mereka diharapkan menjadi kader-kader yang melanjutkan perjuangan bapak-bapak yang selama ini sekarang ini memimpin di berbagai tingkatan, mulai dari pusat, wilayah, daerah, cabang, ranting maupun di ortom. Demikian saya kira yang dapat kami sampaikan, agar tidak berpanjang lebar apa yang saya sampaikan. Kami mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Prof. Heri, alhamdulillah atas arahannya dan juga sambutan. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, pada malam hari ini insya Allah nanti akan Pak Dahlan Rais akan memaparkan tema yang sangat urgen, yang sangat bagus sekali, itu terkait tentang amal usaha dan juga dakwah Muhammadiyah. Bermuhammadiyah adalah berdakwah. Bermuhammadiyah juga berarti berkhidmat di jalan Allah, sekaligus menggunakan Muhammadiyah sebagai ladang amal soleh kita. Oleh sebab itu, maka bermuhammadiyah merupakan ibadah, maka harus ikhlas. Ya. Jikalau setiap yang dilakukan dilandasi karena keikhlasan, insya Allah masalah yang dihadapi akan terasa ringan. Nah ini saya membaca penjelasan dari Ayahanda ini. Di Muhammadiyah itu amal usaha itu kan merupakan medium dakwah ya, untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Subhanallah, ada pakarnya terkait tentang ideologi. Ya, marilah kita dengarkan bersama ayahanda kita yaitu Bapak Dahlan Rais. Monggo Pak, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Rektor UM Bandung, Prof. Heri Suhardianto. Alhamdulillah ketemu malam ini meskipun lewat Zoom. Yang saya hormati pula pimpinan UM Bandung dan para dosen tenaga kependidikan. Jumpa lagi Mas Supala. Periode kemarin kita di MPKSI. Bapak, Ibu yang kami hormati, ya materi saya kemuhammadiyahan. Tadi sudah disinggung oleh Mas Supala. Mengingat waktu yang tidak panjang, izinkan kami mulai. Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan tajdid. Demikian kita baca di anggaran dasar Muhammadiyah. Gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan tajdid. Itulah Muhammadiyah. Untuk mengenalnya kita diberi clue, diberi 3 kata kunci, yaitu Islam, dakwah, dan tajdid. Muhammadiyah dilihat dari depan atau belakang,
samping kanan atau kiri, dari atas atau bawah, mestilah memperlihatkan 3 kata tadi. Islam, dakwah, dan tajdid. Yang pertama, pilihan kata yang digunakan itu gerakan, ya. Gerakan Islam, bukan organisasi Islam. Islamic movement, barangkali untuk menekankan gitu, bahwa Islam itu memang harus, bahwa Muhammadiyah itu senantiasa bergerak, move on dari waktu ke waktu. Nah, Islam yang seperti apa? Alhamdulillah, muktamar kita yang terakhir kemarin, muktamar ke-48 di kota Solo, terpusat di UMS, itu telah memutuskan jawabannya, yaitu Islam yang berkemajuan. Sudah terbit bahkan dalam 3 bahasa, Indonesia, Arab, dan Inggris, Risalah Islam Berkemajuan. Ketika diputuskan muktamar, seorang teman dari Aceh yang sekarang sudah menjadi warga negara Australia, saya maksudkan menjadi permanent resident di sana, bertanya kepada saya dengan sedikit, ya agak marah lah, atau sedikit negur gitu. Apaan Muhammadiyah jalan gitu. Islam itu ya Islam, tidak usah diberi embel-embel. Islam berkemajuan. Gitu. Saya tahu ini pasti belum mendalami apa yang dimaksud itu. Maka saya jawab lewat WA. Barangkali ya WA terpanjang yang pernah saya tulis. Yang pertama, Islam berkemajuan adalah sebuah pandangan. Mau disebut paham boleh. Sebuah pandangan bahwa sesungguhnya agama Islam itu membawa kemajuan. Apakah Islam berkemajuan? 1. Sesungguhnya agama Islam itu membawa kemajuan. Kedua, difahami dan diamalkan dengan benar akan menghadirkan umat yang unggul dan peradaban yang tinggi. Difahami dan diamalkan dengan benar akan membentuk, menghadirkan masyarakat atau umat yang unggul dan berperadaban tinggi. Yang ketiga, Islam kemajuan itu sebuah pandangan bahwa sesungguhnya agama Islam itu menempatkan manusia pada tempat yang tinggi, ahsani taqwim, makhluk ya sebagus-bagus ciptaan yang diciptakan oleh sebagus-bagus pencipta, ahsanuhum khuluqan, sebagai makhluk baik yang terbaik. Maka Muhammadiyah berpendapat bahwa agama Islam itu membawa nilai-nilai kebajikan universal yang pada bersamaan melawan hal-hal yang sebaliknya, melawan kebatilan, melawan kemiskinan, melawan keterbelakangan. Hadirin, kita secara ringkas ini. Yang pertama, apa tadi? Bahwa sesungguhnya Islam adalah agama yang membawa kemajuan. Disebut beberapa kali dalam Al-Quran. Islam itu membawa umatnya
minat dzulumati ilan nur, dari kegelapan ke arah yang terang benderang. Saya kira kita semua sudah paham bahwa perubahan yang terjadi sebelum dan sesudah datangnya Islam pada bangsa Arab pada saat itu tidak bisa dipungkiri. Itulah yang terjadi. Bahwa dengan hadirnya Islam ternyata membawa kemajuan yang luar biasa. Misal, pada zaman itu di Jazirah Arab terjadi perbudakan yang luar biasa. Perbudakan adalah sekelompok manusia memandang manusia yang lain itu tidak setara. Manusia yang lain itu, yang para budak itu kan dianggap sebagai subhuman, gitu. Bukan human being penuh. Ya. Mereka dianggap komoditi, mereka diperjualbelikan dan diperlakukan dengan semena-mena. Alhamdulillah dengan datang Islam terjadi perubahan itu. Memang tidak seketika. Juga misalnya kaum perempuan. Kalau kaum perempuan pada zaman kehadiran Islam itu demikian menyedihkan. Tidak jauh lah kira-kira dengan perbudakan itu. Mereka tidak dihargai yang sama dengan laki-laki. Bahkan memiliki anak perempuan itu kadang-kadang dianggap memalukan. Sesuatu yang sangat keliru. Alhamdulillah dengan datangnya Islam, kaum perempuan itu diangkat demikian tinggi, sama dengan laki-laki. Inna akramakum indallahi atqakum. Bukan pada gendernya, bukan pada warna kulit, bukan pada bahasa dan lain-lainnya. Semua manusia itu sama. Dan yang ketiga, Islam itu mengangkat dan meletakkan manusia sebagai sebagus-bagus ciptaan yang membawakan nilai-nilai kebajikan universal dan sekaligus melawan kemungkaran. Sudah disinggung tadi, misalnya yang pertama masalah persamaan. Jadi Islam itu persamaan satu dengan yang lainnya itu sangat ditekankan. Jadi kalau kita bicara human rights, beberapa ratus tahun kemudian baru orang mengatakan all men are born equal, equality by the law, dan lain-lain. 1400 tahun yang lalu lebih Islam telah mengatakan itu semua. Hadirin, pada pandangan yang kedua, ini harus diperjelas. Karena fakta yang sekarang, umat Islam kan tertinggal. Umat Islam itu ada di buritan. Umat Islam itu di belakang dalam percaturan antar bangsa, antar masyarakat. Sedangkan pandangan Islam berkemajuan tadi mengatakan difahami dan diamalkan dengan benar akan menghadirkan masyarakat unggul dan peradaban yang tinggi. Agak keluh sebetulnya lidah mengatakan itu. Karena faktanya akan kontradiktif dengan yang sekarang. Ya kalau kita mengatakan dengan jelas ya, seluruh masyarakat muslim dunia ini sekarang tertinggal. Gitu. Maka barangkali, gitu, kalau boleh itu diizinkan, saya menambah kata jika di depan. Gitu. Jika difahami dan diamalkan dengan benar, akan menghadirkan umat yang unggul dan berperadaban tinggi.
Karena yang terjadi sekarang kan berbeda. Gitu. Mengaku Islam, ya masyarakat Islam, itu kan tidak melaksanakan ajaran-ajaran dengan benar. Kadang memahaminya salah, kadang-kadang memahami dan juga mengamalkannya salah. Contoh yang mudah, ya, yang persatuan, ukhuwah Islamiyah. Gitu. Islam kan sangat menekankan itu. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Ya. Pada bagian yang lain juga dinyatakan wala tafarraqu. Janganlah kamu berpecah belah dan seterusnya. Ya kita ya harus melihat secara objektif. Fakta itu kan tidak terjadi di umat Islam. Justru yang dilarang itu sekarang yang terjadi. Di mana-mana terjadi perpecahan. Gitu. Kemudian yang kedua, barangkali ini lebih jelas lagi. Bagaimana Islam menempatkan ilmu. Itu sangat tinggi saya kira. Bahkan dalam Ramadan kemarin kita diingatkan. Ya, kata yang pertama saja iqra. Iqra bismi rabbika. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sulit ya menemukan sebuah kata dalam sebuah buku atau kitab gitu yang bernilai dan berbobot seperti Al-Qur'an itu. Bahwa firman Allah yang pertama itu memerintahkan kita untuk membaca, untuk belajar. Apa faktanya? Ya kita kan tertinggal sekarang ini, luar biasa. Ya salah satu ukurannya lihat saja HDI ya, Human Development Index. Yang bawa HP bisa buka ya, tulis Human Development Index. Maka kita akan boleh jawaban bahwa Indonesia itu ada di peringkat 112 dari 180 negara. Ya barangkali saya bukanya sudah beberapa bulan yang lalu, mungkin sekarang berubah. Tapi dia tidak jauh-jauh gitu. Dari 112. Bisa naik, bisa turun gitu. Ya, tidak bisa berubah drastis. Sedangkan indeks pembangunan manusia itu kan didasarkan pada 3. Satu yang utama maksud saya, yaitu pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Umat Islam yang mestinya gandrung akan ilmu, ya faktanya pada peringkat itu. Dan ketiganya itu kan menjadi sebetulnya santapan kita sehari-hari. Banyak dai, banyak mubaligh yang menutup pengajian dengan doa itu kan. Setelah Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, kan dilanjutkan dengan wa'afiyatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqi. Mohon kesehatan, mohon keluasan ilmu, dan mohon kesejahteraan. Kita ternyata baru memohon-mohon saja. Ya. Dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, kita lagging behind, berjalan terseok-seok di belakang. Sebuah jurnal on science and technology itu kan memberikan informasi bahwa sebuah negara yang namanya Jepang itu jumlah penelitinya jauh lebih banyak daripada negara-negara sejazirah Arab yang jumlahnya sekitar 10 itu. 1:10 pun masih banyak yang 1. Tidak heran kalau kemudian Jepang juga menjadi negara yang demikian maju. Saya pernah ke NICE, Nara Institute of Science and Technology, sebuah perguruan tinggi penyumbang penelitian terbesar di Jepang. Tidak memiliki S1,
hanya S1 dan S3. Ketika saya menginap di guest house sana, pagi harinya kemudian saya jalan-jalan, saya mengatakan kepada teman berbincang saya, mahasiswa Jepang rajin sekali ya, gitu. Matahari belum terbit, ternyata mahasiswa telah berada di kampus. Ini siapa Bunda? Siapa ini? Seluruh gedung sudah menyala, saya katakan gitu. Jawabannya mengejutkan. Tidak ada Pak yang datang pagi. Ya mereka di gedung-gedung itu, di lab-lab itu sejak kemarin 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hari yang lalu dan tidak keluar. Jadi kalau sudah masuk dalam laboratorium ya dia dengan sangat tekun. Gitu. Di situ berhari-hari tanpa pergi. Mungkin ya keluar sebentar untuk makan minum, keluar sebentar dari gedung maksudnya, bukan dari kampus untuk mandi dan masuk lagi. Hadirin sekalian yang kami hormati, fakta itu memang harus menjadi perhatian kita. Masih Islam berkemajuan. Maaf kalau saya minta untuk diulang. Satu, bahwa sesungguhnya Islam membawa kemajuan. Dua, difahami dan diamalkan dengan benar akan menghadirkan umat yang unggul dan berperadaban tinggi. Unggul itu kan jelas ukurannya. Keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif. Kalau disandingkan memang peringkatnya lebih tinggi, kalau diadu atau dilombakan, dikompetisikan, menang. Itulah unggul. Dan berperadaban yang tinggi kita juga tahu bahwa berperadaban Islam itu tidak nyontek, tidak menfotokopi peradaban-peradaban sebelumnya. Sebelumnya kan sudah ada Romawi, Yunani, Persia kuno, juga Cina dan sebelumnya. Ternyata selama 600-700 tahun Islam menghadirkan peradaban yang spesifik, yang saya kira tidak kalah, bahkan lebih berkualitas, katakan begitu, daripada yang sebelumnya. Nah, yang tiga tadi itu oleh Muhammadiyah dijadikan sebagai pijakan penuntun dan spirit gerakan. Tiga hal yang telah kita bahas singkat tadi dijadikan pijakan penuntun dan spirit gerakan. Gerakan Muhammadiyah lewat satu pemikiran, dua pengkhidmatan, dan tiga gerakan. Saya kira dari tiga ini barangkali pada aspek pemikiran memang masih perlu kerja keras untuk menyuarakan, untuk memberitahukan, menginformasikan bagaimana pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh Muhammadiyah, orang-orang Muhammadiyah, di samping Muhammadiyah itu sendiri. Tapi insya Allah sebagai pengkhidmatan dan gerakan kita telah hadir dan leading. Ya. Sampai-sampai Robert Hefner dari Boston University ketika pengajian Ramadan di Jogja 2 tahun yang lalu itu yang membuat kami merasa tidak enak. Ya. Beliau memuji-muji secara luar biasa. Saya dalam hati mengatakan tidak seperti itu, Prof. Jangan disangka semudah dan seperti yang dilihat. Gitu. Untung ada Prof. Kim dari Korea yang lebih mendalami saya kira. Karena dia kan pernah tinggal bersama di sebuah PCM Jogja. Jadi tahu persis suka duka perjuangan Muhammadiyah itu. Hadirin yang kami hormati, jadi dijadikan faham tiga tadi itu, pandangan tentang Islam tadi itu, satu, sebagai pijakan penuntun dan sekaligus
spirit lewat pemikiran, penghormatan, dan gerakan. Alhamdulillah setelah baca apa yang saya sampaikan, teman yang saya sebut di depan dari Aceh yang sekarang tinggal di Melbourne itu mengatakan setuju 100%. Lanjutannya, Islam berkemajuan itu memiliki sejumlah karakteristik. Yang pertama, tauhid. Sama dengan pembukaan atau mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah. Hidup berdasarkan tauhid. La ilaha illallah. Inilah yang terpenting. Ya. Ini yang menjadi ya segalanya. Kita berangkat dari tauhid, berjalan bersama tauhid, mencapai tujuan juga tauhid. Tidak bisa ditawar. Ya. Jadi janganlah kita bermain-main menganggap ada kekuatan lain, ada penguasa lain, ada orang atau sesuatu yang bisa menolong kita. Enggak ada kecuali Allah. Ya. La malika illallah, la raziqa illallah, dan seterusnya. Karena itulah Muhammadiyah memang tidak kompromi ya kalau masalah menyangkut tauhid ini. Karena tauhid inilah ciri Islam. Ya. Sekarang sudah enggak ada ya agama tauhid yang lain. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu tauhid itu ya tinggal Islam. Yang lainnya kan sudah berubah. Ya, menuhankan banyak, menyembah banyak Tuhan. Saya kira tidak kami berlama-lama di situ. Ya, sudah banyak yang paham itu. Yang kedua, ya hidup manusia itu bermasyarakat. Hidup manusia itu bermasyarakat. Karena bermasyarakat itu sebuah sunnatullah. Ya nggak bisa lah manusia hidup sendiri. Mesti harus bermasyarakat. Sehingga disebut sebagai makhluk sosial. Ada 3 konsekuensi itu. Hidup bermasyarakat itu berarti siap hidup dalam keberagaman, hidup dalam kepedulian, dan hidup dalam kebersamaan. Yeah. Kita siap harus hidup itu. Karena memang kenyataannya begitulah. Ya kita diciptakan memang bermacam-macam. Ya, bermacam-macam. Bisa dilihat warna kulitnya, bisa beragam dari bahasanya. Dalam surat Ar-Rum ayat 22 itu kan kita memperoleh penjelasan itu. Tidak begitu terkenal karena yang terkenal itu ayat Ar-Rum ayat 21 tentang sakinah mawaddah warahmah. Kalau dapat undangan mantan kan yang keluar Ar-Rum 21. Nah, ini Ar-Rum 22. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Tanda-tanda kebesaran Allah itu di samping diciptakannya langit dan bumi, yaitu beragamnya bahasa dan warna kulit. Sudah sangat jelas itu bahwa kita gitu. Ya. Juga pada yang lain kan dinyatakan lebih tegas. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Hadirin, tidak berlama-lama di situ. Ciri atau karakteristik Islam permajuan yang lain ya wasatiyah, tengahan. Jadi kita menghindari Muhammadiyah itu menghindari faham yang ekstrim, menghindari ekstremisme dalam beragama. Contohnya apa ya? Ya misalnya terhadap ilmu pengetahuan. Sebagian umat Islam kan menolak kemajuan Barat. Barat itu kan kafir. Maka tidak sepantasnya kita belajar ke orang kafir. Tapi sebagian orang lain barangkali ya terperangkap terlalu jauh ya. Mereka mengatakan kalau ingin maju ya tinggal tiru Barat lah. Tidak usah repot-repot. Tiru persis lah.
tahapan-tahapannya, cara berpikir mereka, dan seterusnya. Nah ini juga nggak boleh. Saya kira Muhammadiyah menerima kemajuan Barat, tapi dengan memasang filter, dengan memasang saringan, mana-mana yang boleh dan mana yang tidak. UMS itu yang menyekolahkan dosen-dosennya ya sebagian ke Barat. Sehingga misalnya fakultas jurusan teknik mesin sekarang itu kan memiliki 8 PhD. Semuanya dari Inggris. Gitu. Ya, dosennya ada sekitar mungkin 20-an. Gitu. S3-nya ya sekitar 11 mungkin atau sudah bertambah, saya nggak tahu. Tapi dari jumlah yang itu, PhD-nya itu 8 dari Inggris. Saya kira untuk belajar teknik mesin mengapa tidak? Gitu. Kita belum tentu bisa mendapatkan informasi yang cukup kalau kita ke Ummul Qura gitu, atau ke kuliah dakwah di Tripoli ataupun yang lain. Jadi tidak menghendaki seperti itu. Ya, tidak menghendaki seperti itu. Di tengah lah. Ya. Bukan kemudian maksudnya itu selalu milih tengah, tidak. Menghindari ekstremisme. Karena kalau kita terlalu ekstrim, baik kanan maupun kiri yang nggak baik. Misalnya dalam pakaian, ya Muhammadiyah akan kritis. Gitu. Apakah gamis itu budaya atau sunnah? Gitu. Setelah dilihat ternyata lebih berat pada sunnah, pada budayanya. Karena paman-paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan juga bergamis. Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Thalib gitu. Yang mendukung dan yang menentang pun juga berpakaian sama. Berarti itu kan budaya. Itu. Maka dalam hal berpakaian Muhammadiyah ya bebas lah, monggo. Penekannya pada menutup aurat. Gitu. Demikian juga yang lain. Ini secara kelakar, ya ada kelakar. Gitu. Tidak seluruhnya yang dilakukan Rasulullah itu sunnah. Gitu. Ada yang mengatakan gitu. Misalnya satu saat Nabi Muhammad SAW mengimami sholat subuh. Kemudian beliau batuk. Batuknya itu pasti bukan sunnah. Ya. Jadi tidak usah menjadi imam subuh kemudian batuk-batuk. Loh, mengapa kamu kok batuk-batuk ketika jadi imam tadi? Ya saya pernah dengar gitu. Suatu saat beliau batuk ketika imam subuh. Nah, yang terakhir ini guruan. Intinya jangan terlalu ekstrim. Nggak baik. Gitu. Karena ekstremisme itu kemudian akan menolak kebenaran dari yang lainnya. Islam berkemajuan itu bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi Muhammadiyah itu tidak mengikatkan diri kepada salah satu mazhab. Pasti penghormatan, penghargaan luar biasa kita haturkan kepada para imam, para ulama terdahulu yang telah membuka jalan bagaimana kita berislam. Tapi Muhammadiyah kemudian tidak mengikatkan diri pada salah satu mazhab. Kata tidak mengikatkan itu memperlunak. Kata tidak bermazhab gitu. Kalau tidak bermazhab kelihatannya kok ya tegas gitu. Ya ini ya tegas sebenarnya. Ya jelas tidak mengikatkan diri. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, barangkali sampai di situ dulu penjelasan tentang Islam sebagai salah satu kata kunci Muhammadiyah tadi sebagai identitas berbeda dengan kelompok yang lain. Kata kunci yang kedua adalah dakwah. Dakwah artinya ya ajakan, dakwah itu artinya anjuran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah, serulah ke jalan Allah dengan hikmah, dengan cara-cara yang baik. Yang perlu kami ingatkan di sini ialah bergerak, bergabung di dalam suatu gerakan dakwah itu mengandung konsekuensi tertentu yang tidak ringan.
Apa itu? Yang mengajak harus lebih baik dari yang diajak. Misalnya ini maaf ya, orang bodoh kok mengajak kepada orang pintar untuk bicara hal-hal yang ya, uh, kaitannya dengan keilmuan ya pasti tidak bisa. Jadi dalam Muhammadiyah ya semua itu bagian dari dakwah. Muhammadiyah dakwah tidak hanya lewat mimbar, khotib, pengajian, gitu, kuliah subuh, kemudian lewat tulisan, tapi juga lewat berbagai hal yang lain. Lewat pendidikan, lewat kesehatan, lewat gerakan ekonomi, lewat kesejahteraan, lewat santunan sosial, dan yang lain-lain. Maka Universitas Muhammadiyah Bandung itu adalah lembaga dakwah. Orang-orangnya agen dakwah. Agen dakwah di sini pasti bermakna pelaku dakwah yang kami sebut di depan, ya mau tidak mau. Kalau mengajak itu harus lebih baik dari yang diajak. Mas Supala barangkali pernah dengar ya, yang saya sampaikan itu. Bagaimana mungkin kita mengharapkan sebuah bayangan itu lurus kalau tongkatnya sendiri bengkok. Itu kan angan-angan. Maka UM Bandung harus baik. Harus baik. Harus terbaik. Karena bagian dari dakwah. Saya nggak tahu persis mahasiswa baru dapat berapa. Apakah sudah dapat 1.000 atau 2.000 lah, kurang tahu. Yeah. Tapi ke depan, nah ini kan masih baru, belum lama usianya, tapi ke depan itu mesti harus menjadi pilihan masyarakat. Yeah. Karena kualitasnya, karena keunggulannya, dan yang lain-lain. Kalau tidak, ya tidak efektif. Tidak efektif. Kalau dipojokkan ya saya akan jawab minimal itu above the average. Orang Muhammadiyah saja tidaknya ke sana lah, ya. Above the average. Karena mengajak orang, gitu. Ya di atas rata-rata lah. Gitu. Saya kira ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan Muhammadiyah ya tadi itu pada prinsip hidup bermasyarakat itu memang ya kemudian penuh dengan kepedulian, penuh dengan ya kebersamaan bersama masyarakat, khususnya bangsa ini. Bangsa dan Muhammadiyah itu ada dalam satu tarikan nafas, katanya begitu. Jadi kalau bangsa ini sedang sedih, padang ini sedang ya miskin seperti saat ini, orang miskin demikian banyak, luar biasa. Kita harus peduli. Lihat ini, gede apa ya? Iya, ada suara masuk apa itu? Yeah. Jadi hadirin sekalian yang kami hormati, salah satu pesan dari simbol Muhammadiyah itu kan jelas. Yeah. Muhammadiyah itu bersimbol matahari. Salah satu makna yang dikandungnya adalah memberi. Matahari itu kan memberi dan tidak mengharap kembali. Hanya memberi, tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari dunia. Suara saya itu bagusnya kalau pagi. Kalau malam kurang baik. Ini guruan. Nah, semangat ini harus dimiliki. Yeah. Ayolah gitu. Khairun nas anfa'uhum linnas gitu. Jihad tertinggi itu jihad dengan harta. Bertalu-talu Al-Quran mengatakan itu. Bi amwalikum wa anfusikum, bi amwalihim wa anfusihim dan seterusnya. Maka
suka memberi itu menjadi bagian dari warga Muhammadiyah. Tadinya ada yang meragukan, tapi terjawab sekarang. Ya. Jadi dengan lazismu menjadi lembaga penghimpun zakat infak sedekah terbesar di tanah air kita ini, saya kira memang menjadi jawaban. Orang Muhammadiyah itu luar biasa kalau diajak di situ. Beberapa kali pengumpulan dana untuk kesusahan bangsa lain, misalnya Palestina, Rohingya, dan lain-lain, kan yang terkumpul itu melebihi dari target. Gitu. Misalnya tadinya kira-kira mengumpulkan berapa ya 5M lah gitu. Terkumpul jauh lipat dari itu. Sehingga kemudian sebagian kan dijadikan bentuk rumah sakit setelah bencana di suatu tempat itu berlangsung. Bapak-bapak, Ibu sekalian, saya kira kita sampai kepada yang penghujung tadi. Tajdid. Tajdid seringkali dimaknai pembaharuan. Ya, saya kira setuju. Tapi pada bidang akidah, ibadah, dan juga akhlak, itu kan bermakna pemurnian. Jadi tajdid itu bermakna pemurnian pada bidang akidah dan ibadah. Ya akhlak kan tetap saja Muhammadiyah itu Islam itu kukuh gitu. Misalnya aurat itu tetap gitu, aurat itu tetap harus dipegang meskipun masyarakat dan dunia berubah. Ya. Gitu. Berita yang paling mengejutkan yang kemarin itu tuh, finalis putri Indonesia itu. Ternyata para finalis itu diharuskan di depan 6 juri, 4 perempuan dan 2 laki-laki harus melepas seluruh pakaiannya. Bahkan disuruh nungging dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi itu bukan kemajuan ya, itu kebinatangan. Karena kalau ditanya misalnya saya bedanya manusia dengan hewan ya pada berpakaian. Manusia sebagai makhluk yang utama itu berpakaian. Binatang tidak. Maka manusia yang tidak pakai pakaian itu sebetulnya juga menjurus ke kebinatangan. Kok sampai ke sana. Tadi kepada tajdid tadi itu. Maka salah satu Islam berkemajuan yaitu intinya membuka pintu ijtihad. Yeah. Selalu terbuka. Kalau tidak bagaimana? Ya, kalau tidak bagaimana? Banyak pendapat-pendapat ulama terdahulu itu kan sudah tidak bisa berjalan saat ini. Tidak bisa lagi. Misalnya jual beli. Ada barang, ada uang. Ada uang, ada barang. Itu kan sulit sekarang. Ya. Jadi yang namanya online, ya sudah itulah yang terjadi. Dan untuk benda tertentu bahkan kita tidak bisa beli gas, mesti harus melewat lembaga ketiga. Misalnya bapak atau ibu punya duit yang banyak, kepingin beli pesawat terbang atau helikopter, kan tidak bisa langsung. Ya. Tapi kita lewat lembaga ketiga. Lembaga itu menjamin kepada pabrik bahwa yang beli itu punya uang. Kemudian lembaga tadi juga menjamin kepada pembeli bahwa barang yang diinginkan nanti akan datang sama dengan yang dimaksud. Tapi kalau jual beli online yang kecil-kecil itu seringkali nipu ya. Tidak sebagus gambarnya. Tidak sebagus gambarnya. Dan kalau sudah dikirim yang mau ditolak bagaimana? Tapi saya mau menyampaikan pernah terlalu ya. Artinya itu mengiklankan suatu barang ketika kita pesan itu yang dikirim barang lain. Gitu. Ya di sini barangkali pesan ada uang ada barang itu harus diartikan lain, tapi bahwa ketelitian itu atau syarat itu juga harus dipenuhi. Saya tidak tahu persis waktunya berapa, itu lama.
barangkali sudah mendekati akhir. Ya, yang terakhir marilah kita berhijrah. Ya, marilah kita berhijrah. Sampai bulan ini habis, memasuki di bulan pertama tahun baru, gitu. Saya belum mendengar sebuah penjelasan. Yang ini menurut saya pesan hijrah, yaitu bahwa sesungguhnya pesan hijrah itu adalah habis gelap terbitlah terang. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Bahwa prosesnya harus seperti itu. Jangan mengharapkan tiba-tiba dalam waktu 4 tahun UM Bandung kemudian menjadi terkenal, menjadi perguruan tinggi papan atas, masuk 25 besar nasional, nggak bisa. Harus bersakit-sakit dulu. Yeah. Meskipun ada juga yang cepat ini, ya, UMKT. Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur itu luar biasa itu. Sangat cepat. Pada usianya yang ke-6 sudah diizinkan untuk membuka fakultas kedokteran ini. Kemarin tinggal revisi 2 hal yang saya kira tidak sulit untuk dipenuhi. Ya, latar belakangnya memang berbeda gitu. Tapi ada yang agak cepat. Tapi secara umum gitu, memang harus ditempuh gitu. Ya, proses bersusah-susah itu, proses kerja keras, proses sungguh-sungguh, iya. Nah, kita diikatkan oleh Al-Quran ya, sebagai Muslim itu. Ya. Bertakwa pun kan ittaqullaha haqqa tuqatih, sungguh-sungguh bertakwa. Wajah itu fillahi haqqa jihadih. Didahului dengan persoalan yang teramat berat bagi Nabi Rasulullah SAW ketika masih di Mekah, 13 tahun berdakwah, bisa dikatakan hanya memperoleh pengikut sejumlah jari yang dimiliki. Dimulai dengan sembunyi-sembunyi, ketahuan, kemudian terang-terangan, dan kalau ketahuan memeluk Islam, maka yang terjadi adalah luar biasa. Dihina, dimaki, dicaci, dibully, disiksa, dan seterusnya. Diputus rantai ekonominya, bahkan dipisahkan suami istri, dan seterusnya. 1, 2, kemudian tidak tahan, diam-diam berangkat ke Madinah. Berangsur, tidak dalam jumlah yang besar. Dan akhirnya tibalah masa yang betul-betul berat dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW. Pamannya tercinta yang melindungi, yang menjaganya, yang disegani oleh kaum Quraisy wafat. Kurang lebih 3 bulan berikutnya istrinya tercinta yang sangat mencintai sejak awal, memperjuangkan dan mendukung sepenuhnya, pasti juga termasuk dengan pendadaan, karena Khadijah adalah jutawan, miliarder gitu di Mekah, juga menyusul. Patah sudah 2 sayap kanan kiri. Dalam keadaan teramat sedih, berangkatlah ke Taif. Siapa tahu mereka mendengar seruan Allah. Ternyata yang terjadi sebaliknya, bahkan sampai terluka berdarah-darah. Dan keputusan terakhir, setelah nggak ada pamannya Abu Thalib dan istrinya Khadijah, rapat pembesar kelas mengatakan dibunuh. Ada yang mengatakan siapa yang berani membunuh? Ya, nanti marah ya, kaum keluarga Muhammad, meskipun mereka belum tentu Islam, tapi kalau tahu sudahnya dibunuh, pasti mereka akan membalas. Maka ada usulan seluruh kelompok, seluruh klan ini masing-masing kontribusi 1. Kalau ada 32 wakil dari 32 kelompok bersama-sama membunuh, maka keluarga Muhammad pasti akan bingung siapa yang harus dihadapi. Maka keluarlah pada satu malam itu bisa meninggalkan kota Makkah
menuju dan di tengah jalan beristirahat di sebuah gua. Dikejar. Ditemani Abu Bakar yang sangat ketakutan, keluar ruangan dingin, tersenggol tangannya, badannya oleh Muhammad. Kemudian keluarlah ucapan yang sangat terkenal itu. La tahzan, innallaha ma'ana. Hai Abu Bakar, kalau kamu mengira kita hanya berdua, sesungguhnya kita bertiga dengan Allah. Keluar dari gua, menunjukkan perjalanan ke Madinah pun tetap dikejar. Dan terjadilah turning point, suatu titik balik. Kalau semula di Mekah penuh dengan hindaan, caci maki, dan ancaman, bahkan rencana pembunuhan, maka ketika di Madinah disambut dengan penuh sukacita, dielu-elukan, mereka berebut untuk bisa melihat, bisa bersalaman dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sejak itu, secara tegak, ya, Nabi Muhammad membangun sebuah peradaban di Madinah. Dan tidak terlalu lama kembali ke tanah airnya, tempat kelahirannya, dengan penuh damai. Jadi titik balik ini yang terpenting, bahwa habis gelap terbitlah terang. Innama al-usri yusro. Innama al-usri yusro. Dan Allah tidak akan pernah melupakan, mengingkari janji-janjinya. Maka pesan terakhir ini juga tertuju pada kita semua yang bergerak di perguruan tinggi Muhammadiyah. Marilah kita bersungguh-sungguh. Ya kalau boleh menggunakan, ya berdarah-darah. Dimulai dari pimpinan. Maaf ini. Ya, saya kira memang begitu. Memang begitu. Ya, memang begitu. Jadi kalau Pak Rektor misalnya di universitas masih ngantor, mosok pegawai direktorat mau Darwi pulang, saya kira ya enggak. Kalau Pak Dekan di fakultas masih jelas kerja gitu, mosok stafnya kemudian saya pulang dulu ya Pak, sendirian aja enggak apa-apa tahu itu. Saya kira tidak lah. Ya. Jadi keteladanan itu tetap menjadi kunci keberhasilan, saya kira, kebuah kepemimpinan. Jadi kepemimpinan yang menekankan keteladanan itu kan cukup banyak. Ya. Bahkan yang akhir-akhir ini pun juga masih itu. Saya kira itu sajalah pengajian saya. Saya kira yang dimintakan LPPAIK ya, yaitu sudah tercakup meskipun urutannya tidak seperti yang ada di dalam surat. Kalau ada barangkali pertanyaan silakan. Dan kalau sulit nanti yang menjawab ya Mas Supala, itu siapa lagi kalau tidak. Monggo kami kembalikan kepada pimpinan. Ya, terima kasih Ayahanda, subhanallah. Bapak dan Ibu, telah kita dengarkan bersama ya pemaparan tentang Muhammadiyah ya, dan juga karakteristik Islam berkemajuan, menjadi bahan renungan kita semua pada malam hari ini. Jujur ya Ayahanda, tatkala Ayahanda memaparkan tersebut, sepertinya saya ini belum apa-apa ini. Muhammadiyahnya masih jauh, malu kayak seperti itu. Luar biasa. Muhammadiyah sebagai organisasi gerakan Islam ya, dakwah dan juga tajdid. Tadi kemudian juga ada karakteristik ya, Islam berkemajuan itu tauhid ya, bahwa menjadi sebuah fondasi yang kuat. Kemudian ada hidup kita bermasyarakat dan juga wasatiyah, pemikiran yang tengahan, moderat dan sebagainya. Subhanallah, monggo Bapak Ibu, mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan langsung kepada beliau. Saya persilakan. Silakan Ustadz Muhammad Fadlan, ini Ketua PCM Cilengkrang dan juga dosen AIK. Monggo silakan. Mas, silakan Pak Fadlan.
Baik, terima kasih Pak Ustadz Supala. Salam hormat Pak Ustadz Ahmad Dahlan Rais Ayahanda. Salam Yeah. kenal juga, saya Fadlan, PCM Cilengkrang. PCM yang baru berdiri, ya belum lama Ustadz, tahun Yeah. 2021. Oh, yeah. Belum lama, yeah. Alhamdulillah setelah COVID, PCM ini berdiri di Kabupaten Bandung, PCM ke-18 di Kabupaten Bandung, PCM terakhir, dan saya ketua PCM paling muda di Kabupaten Bandung. Oh, ya. Alhamdulillah. Yang kami hormati juga, mohon maaf saya menyapa Pak Rektor terlebih dahulu, juga rekan-rekan dari LPPAIK, ada Pak Wadek juga, Pak Ustadz Cecep Taufikur Rahman, gitu ya, dan semuanya Bapak Ibu dosen yang saya hormati yang sudah hadir di kesempatan pengajian ini. Izin mau bertanya langsung ke Pak Ayahanda Ahmad Dahlan. Yeah. Terkait dengan yang tadi dijelaskan, ini berkaitan dengan amal usaha ya sebagai dakwah persyarikatan, bahwa ada kita di satu sisi bangga berada di sebuah organisasi besar ya yang bernama Muhammadiyah, tentu dengan segala kelebihannya begitu ya. Ada nilai budaya, ada nilai keislaman, kemudian sistem begitu di dalamnya yang sudah kita sama-sama ketahui. Tapi juga tentu dalam organisasi besar itu tentu kita tidak bisa lepas dari yang namanya kritik gitu, Ayahanda ya. Ya. Nah, berbagai kritik tentu tidak jarang juga ada beberapa muncul ya di persyarikatan yang kita cintai ini. Di antaranya itu, Ayahanda, bahwa indikator kemajuannya hari ini Muhammadiyah selalu diukur dari bangunan-bangunan yang berdiri megah di amal usahanya itu. Apakah di sektor pendidikan, kesehatan, ataupun yang ekonomi dan lainnya. Tapi masih banyak kesenjangan amal usaha antara yang satu dengan amal usaha yang lain. Begitupun jika kita berbicara cabang misalkan. Nah, bagaimana mengurai atau memberikan solusi rumusan yang pas mengenai kesenjangan ini. Karena nyatanya juga memang kita bisa saksikan ada yang sudah berdiri lama khususnya pendidikan dasar atau pendidikan menengah yang maju-maju, yang tenggelam, hampir tenggelam itu ada begitu ya, kita tidak pungkiri gitu. Nah, bagaimana mencari rumusan yang pas agar juga kita bisa memberikan kesejahteraan yang standar lah gitu, terstandarisasi gitu. Di satu sisi kan kita punya misi internasionalisasi gitu, yang juga lagi-lagi sebetulnya itu dapat kritik seperti saudara-saudara kita di Jawa Timur ya, pimpinan wilayah Jawa Timur membeli gereja, apakah itu sudah tepat? Ternyata padahal di satu sisi anggotanya sendiri belum terdeteksi untuk mesejahterakan guru-gurunya misalkan yang ada di amal usaha pendidikan gitu, atau di amal usaha yang lain. Nah, kira-kira ada nggak rumusan formasi yang tepat untuk mengurai kesenjangan tersebut gitu? Karena sebagaimana konsep Al-Ma'un, bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan dulu itu sangat jelas konsepnya adalah memproteksi ya kaum yang lemah yang betul-betul membutuhkan bantuan begitu, yang mana juga harus kita terus dicontoh gitu dari spirit Kiai ini. Nah, kira-kira begitu, Ayahanda. Mohon maaf, mudah-mudahan bisa ditangkap pertanyaannya. Terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung atau langsung, Ayahanda? Langsung aja. Oh iya, monggo. Iya. Ya kita tahu persis ya, Muhammadiyah itu tumbuh dari bawah. Yeah. Tidak ada pimpinan pusat kok mendirikan perguruan tinggi, itu nggak ada. Ya tumbuh dari bawah. Karena tumbuh bawah, maka keberadaannya kan sangat heterogen. Sangat heterogen, saya tahu itu. Jadi kaitannya yang kajab lewat amal usaha. Apa nama amal usaha Muhammadiyah? Tadi Mas Supala, ya, moderator kita mengatakan Muhammadiyah ini ladang atau tempat kita beramal salih. Nah, apakah kita sudah beramal salih gitu?
Ada definisi menarik ya, ada definisi menarik, bukan definisi ya, pendapat lah menarik. Bahwa sebuah amal baru bisa disebut saleh itu kalau kreatif dan produktif. Kalau tidak kreatif dan produktif ya sulit disebut saleh. Saya semula ya agak menolak gitu. Tapi lama-lama juga menerima itu. Contoh, ya kita karena di perguruan tinggi ya, di pendidikan ya, seorang dosen atau seorang guru mengajar 10 tahun atau bahkan 15 tahun, menggunakan buku referensi yang sama, menyampaikan materi dengan cara yang sama, tidak mencoba dengan beberapa model pembelajaran, mengulang-ulang, repetitif, monotonous, mengulang-ulang dan monoton. Maka sesungguhnya dosen ini itu mengajar dengan jumud. Sesuatu yang jumud tidak bisa disebut saleh. Atau belum bisa disebut saleh. Diajak maju nggak mau, ya mau kayak seperti saya inilah. Ya, terima seperti itu, kalau tidak ya sudah, loh diajak maju kok malah seperti itu. Maka kita harus berpikir apakah yang dimaksud dengan kreatif untuk mencapai saleh tadi. Sesuatu yang disebut kreatif itu bila ada unsur kebaruan, ada unsur novelty. Marilah kita beramal dengan kreatif, marilah kita beramal dengan menghadirkan kebaruan. Bukan sesuatu yang baru sama sekali, ada unsur kebaruan. Misalnya sebuah pimpinan ditanya gimana sekarang, alhamdulillah bisa jalan seperti kemarin. Itu bukan alhamdulillah gitu. Bisa seperti kemarin kok alhamdulillah. Alhamdulillah itu kalau kreatif tadi ada yang baru. Kalau hanya berjalan seperti kemarin, itu kan artinya berhenti. Berhenti itu tergilas. Berjalan saja tertinggal. Pilihannya tinggal satu, berlari. Kalau berlari membuka harapan. Di dunia pendidikan itu berlaku. Kalau kita hanya berlangsung seperti yang sudah-sudah, pasti tertinggal. Mudah loh. Bagus, Pak. Harus Ini sama ini loh. di antaranya berlari itu menghadirkan sesuatu yang baru. Ada unsur novelty. SMP Muhammadiyah Baju sebentar. di Indonesia, alhamdulillah sudah berkali-kali masuk 50 besar nasional. Kepalanya Pak S gitu namanya. Ketika saya datang atau mau diundang ke sekolah itu, beliau mengatakan, yang saya ingat cuma satu Pak Dahlan, setiap saat harus ada kebaruan, harus ada novelty. Meskipun hal itu yang sangat sepele, tapi terus berpikirnya itu kebaruan. Kemudian yang kedua, unsur kreatif adalah solutif. Bagaimana mengurangi gitu persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang ada. Tidak menyerah. Saya pernah dengar seorang guru mengatakan, ya sudahlah, gitu. Kalau siswa nggak bisa paham diterangkan, ya sudah loh, kok begitu tidak. Di sekolah yang bagus, 1 pekan sekali itu guru sama kumpul. Kemudian saling sharing. Saya menerangkan pokok bahasan ini kok sulit ya, siswa saya menerima. Guru lain berkontribusi untuk mengutarakan pengalaman mereka atau mencoba dengan cara yang baru. Dan yang ketiga harus melihat persoalan itu dari berbagai sudut. Insya Allah kalau itu dilakukan, itu akan berkembang.
akan berkembang. Nah, sekarang tentang pemerataan memang tidak bisa, tidak bisa. Agak sulit. Jangankan kok Indonesia, satu kota saja sulit. Di Solo itu ada SD yang siswanya sekitar 1000. Tapi banyak atau pada beberapa yang SD siswanya kurang dari 100. Satu sekolah. Apa kepala sekolahnya mau digaji sama? Yang mau memimpin 1000 siswa dengan 60 misalnya siswa. Kan tidak bisa. Saya dulu pernah menjadi ketua majelis Sikdasman. Ini rahasia ini. Di Solo. Kami buat aturan gitu. Kalau siswanya itu kurang dari 60, itu ya kepala sekolahnya nggak bisa pakai wakil. Tapi kalau 200 boleh pakai wakil 1. Kalau mendekati 500 boleh wakil 2. Di atas itu wakilnya boleh 3. Gitu. Jadi ya memang harus diatur. Dan ya harus diberi kebebasan juga. Diberi kebebasan berkreasi. Nah, bukannya tidak ada, sebenarnya sudah berlangsung. Bentuknya bermacam-macam. Karena saya di UMS, gitu, malah ditulis di undangan itu, ya, Ketua PP garis miring BPH UMS itu. Kami mencoba untuk tadi itu. Jadi misalnya UMKT itu kan dideklarasikan waktu ketuanya masih Pak Din Samsudin. Sidang tanwir di Balikpapan, penutupan Pak itu mengatakan tahun depan gitu, Kalimantan Timur akan punya universitas. Wah, gubernur dan yang lain itu tepuk tangan semangat menyambut itu. 2-3 tahun nggak ada beritanya. Kata Pak Din tahun depan itu ternyata nggak ada beritanya. Maka PP kemudian memutuskan UMS tanggung jawab sampai berdiri. Ya sudah, itu. Yang maju ini, yang kuat ini membantu yang lemah. Akhirnya berdiri. Dan perkembangannya juga sangat bagus. Semuanya, ya Prof. Bambang Setiaji ke Kalimantan Timur itu tidak tangan kosong, tidak. Membawa dana berkarung-karung, itu meminjam dosen-dosen senior dari UMS, terutama yang IT, gitu. Sehingga gegerlah Samarinda waktu itu. Berdiri sebuah prodi, misalnya hukum, manajemen, tahun pertama, itu kaprodinya itu guru besar. Nggak ada dimanapun. Tahun pertama berdirinya kaprodi kok kepalanya itu guru besar. Dari mana? Ya dipinjam tadi. Dari UMS. Jadi ini sebuah yang real lah. Ya tidak hanya masalah dana gitu. Juga yang lain belum berhasil betul. Sebagian dana UMS kan juga dipinjamkan kepada aum-aum yang lain. Saya kira lebih dari 200 M yang dipinjamkan itu. Ada 2 macam. Kalau back to back itu jauh lebih murah karena memang itu uang UMS sendiri yang diambil dipinjamkan. Tapi kalau lewat koperasi memang ada margin tertentu. Gitu. Tapi setidaknya ada itu. Dan sebagian juga tidak pakai apa-apa. Sebagian tidak apa. Dalam keadaan emergency, ya sudah dipinjami dulu lah, nggak ada perjanjian. Jadi di Demak itu sudah agnia dari warga NU yang wakaf tanah. Minta dibangunkan rumah sakit. Ternyata nggak segera dimulai karena memang belum punya modal. Kemudian keluarga wakaf tadi mengatakan ini ada uang 200 juta. Monggo kok bangunannya segera dimulai. 200 juta untuk bangun rumah sakit itu jadi apa? Itu untuk beli bendrat itu. Gitu. Nah, tapi ya sudah nggak bisa ngelak, dimulai. Ya, akhirnya kan dia memang nggak punya uang ke sana kemari. Kemudian datang ke UMS gitu. Lah butuhnya berapa gitu.
7M, ya sudah dibantu. Pak, ternyata untuk finishing kurang, tambah lagi. Pak, kalau sudah selesai tapi alatnya nggak ada gimana? Belilah tambah lagi. Gitu. Sudah alat tersedia, Pak, belum bisa operasional, Pak, kalau belum ada modalnya, tambah lagi. Ya sudah. Nih, terjadi proses ta'awun. Jadi kritik Bapak, Pak Fadlan ya, itu saya kira ada benarnya. Kesenjangan itu terjadi. Nah, pemerataannya bagaimana itu yang masih menjadi apa namanya? Kita carilah yang terbaik itu bagaimana. Ya idealnya yang kuat membantu yang lemah, kurang lebih begitu. Yeah. Terima kasih Ayahanda. Yeah. Hmm. Terima kasih. Alhamdulillah, Ayanda, subhanallah. Tadi ada kalimat soleh itu kreatif produktif ya. Saya dengar informasi dulu Ayahanda pernah menolak peresmian ya salah satu aum mungkin kalau biasa-biasa saja, tapi harus ada berkeunggulan gitu, harus ada sesuatu yang berbeda. Tadi ada apa namanya tajdid gitu, ada suatu pembaharuan gitu, seperti itu, sehingga tahun berikutnya Ayanda justru datang dan melihat betul memang aum itu adalah apa namanya unggul gitu, seperti itu. Jadi tidak amal usaha Muhammadiyah jangan sampai biasa-biasa saja. Subhanallah, Bapak dan Ibu, kita masih punya waktu 5 menit lagi. Mungkin mudah-mudahan ada Ibu dosen mungkin yang ingin bertanya atau yang lainnya mungkin. Silakan. Atau dirasakan cukup? Kalau dirasakan cukup, kita alhamdulillah mudah-mudahan kerinduan. Saya manfaatkan ya, Mas. Kenapa ya, Anda? Saya manfaatkan yang 4 menit. Oh, monggo ya, Anda, monggo. Saya kembali pegang pernyataan Anda tadi. Siap. Ya, ladang beramal saleh. Ini harus kita pegang. Yeah. Gitu. Harus memberi itu harus bagian hidup kita. Yeah. Al-Quran kan sangat jelas itu. Man amila sholihan fali nafsi wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa beramal saleh, berbuat baik, itu kan untuk dirinya. Kembali kepada dirinya. Demikian juga bila berbuat yang jelek. Meminjam kata ihsan kan juga. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu tenaga kependidikan, marilah gitu. Nawa itulah kita memberi. Itu. Janji Al-Quran kan tidak pernah meleset. Akan kembali kepada kebaikan tadi itu akan kembali kepada dirinya. Jadi nggak ada yang hilang, nggak ada. Kembalinya saja saya kira juga persoalan dalam pengertian a matter of time. Bisa seketika, bisa lain waktu, bahkan ada yang berpendapat bisa saja yang menerima itu anak atau cucunya. Iya, kebaikan tadi. Monggo lah. Sudah dinyanyikan tadi. Ya. Hanya memberi. Tidak usah dilanjutkan. Gitu. Harus menjadi bagian keyakinan kita. Keyakinan kita. Allah kalau memberikan tidak terkira-kira. Tidak terkira. Saya baru pulang dari haji. Sesuatu yang tidak saya rencanakan sama sekali. Suatu siang, harinya Rabu, saya ingat seorang alumni Madinah, Ustaz mengatakan, Pak Dahlan kersa tindak haji, Pak. Loh, Anda itu ngomong apa gitu. Ada Pak peluang Pak sebagai tamu undangan raja. Waktunya 1 jam Pak, mohon paspornya dikirim, fotokopi paspor. Saya katakan saya sedang di luar, gitu. Nggak mungkin 1 jam, gitu. Saya tutup.
Selang 2-3 jam telepon lagi, Pak ditunggu Pak sampai maghrib. Gitu. Saya jawab ya diisi sendiri. Ya nggak bisa tuh Pak kalau diisi sendiri. Gitu. Ya. Ya sudah diisi yang lain. Saya mengatakan saya itu tidak dalam posisi ingin menunaikan haji dan umroh. Sudah haji beberapa kali, sudah umroh beberapa kali, saya anggap sudah cukup lah. Lebih dari cukup, maka saya itu berpikir yang lain. Maka saya tutup. Saya katakan, Pak Y, Pak Z saja bagaimana gitu. Kamu kan juga kenal dengan mereka. Tadi Ustaz tadi mengatakan, tapi saya lebih kenal dengan Pak Dahlan. Sudah saya tutup. Malam berdering tidak saya angkat. Pagi harinya saya buka, ternyata sudah 2 nomor HP. Yang satunya itu ustadznya lebih senior. Gitu. Dia sudah dengar cerita dari yang juniornya tadi barangkali. Dia mengatakan kepada saya satu kalimat, saya hanya mohon fotokopi paspor dikirim Pak Dahlan. Udah itu saja. Gitu. Ya saya kan nggak mungkin menolak, saya kirim. Selang 1 pekan ada pemberitahuan. Dimohon mengirimkan paspor asli, pas foto dan juga fotokopi KTP. Selang 10 hari keluar surat dari Duta Besar Arab Saudi di Indonesia, tanda tangan basah, Bapak termasuk tamu undangan Raja Salman. Berangkat ke sana. Ya namanya fasilitas luar biasa. Iya. Sudahlah. Gitu. Jadi kadang-kadang begitu. Iya datang kepada kita. Man amila sholihan wali nafsi. Menggunakan Muhammadiyah ini sebagai ladang beramal saleh. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Mas Supala dan Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, matur nuwun sangat ya Anda, Pak Dahlan Rais, yang telah memberikan nasihat wejangan petuah bagi kita semua ya, Masya Allah, seperti itu. Muhammadiyah tempat kita beramal soleh. Mudah-mudahan sesuai dengan muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah, Muhammadiyah mampu menghantarkan umat Islam sampai ke gerbang Jannatul Naim. Alhamdulillah, amin ya Allah. Marilah Bapak dan Ibu, kebetulan waktu sudah tepat jam 9. Mari kita tutup bersama pengajian bulanan ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Supala, moderator. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Insya Allah mudah-mudahan ayahanda, insya Allah mau silaturahim nanti rencana mau ke Solo. Sampai jumpa Bapak Pelani. Ya, terima kasih ya Tunun. Mudah-mudahan sehat walafiat semuanya. Gitu, kawan-kawan semua. Itu saja Tunun, Pak Rektor, Pak Dekan, Pak Ketua LPIK, dan kawan-kawan semua. Mari kita tutup kajian ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada hal kurang berkenan. Nasyurun minallah wa fatun qarib wa basril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan pamit Pak Didi. Waalaikumsalam bro. Matur nuwun Pak Dahlan. Terima kasih Pak Dahlan. Jumpa lagi di lain kesempatan. Amin, amin. Amin ya Allah. Amin. Matur nuwun Pak Kepala. Terima kasih Pak Kepala. Ya. Ibu Sabrahan itu ngaji. Makasih Pak Rektor. Turun sadayana izin lab. Bangga. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Lu, jadi